Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Herma Studio. Bersama saya, Heri Hasanuddin. Di video ini kita akan belajar prakarya dan kewirausahaan. Tapi sebelum ke materi yang ada di buku paket, kita akan bahas dulu apa yang dimaksud dengan prakarya dan kewirausahaan. Langsung saja kita bahas. Prakarya berasal dari istilah pra dan karya. Pra mempunyai makna belum dan karya adalah hasil kerja. Jadi prakarya dapat didefinisikan sebagai hasil kerja yang belum jadi. Prakarya masih berupa proof of concept atau sebuah prototype. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, prakarya adalah pekerjaan tangan, pelatihan di sekolah. Prakarya belum mempunyai target pemasaran, oleh sebab itu belum ada penggunanya atau konsumennya. Satu-satunya penggunanya mungkin si developer atau desainer itu sendiri. Kualitas pun belum menjadi perhatian, sebab yang penting adalah bentuk dasarnya saja. Nah, sekarang kita bahas harga dan bahan sebuah prakarya. Harga sebuah prakarya ditentukan sangat subjektif, sebab belum tahu potensi pasarnya. Jadi masih menduga-duga harganya, berdasarkan perasaan atau selera orang. Ya, kalau misalkan ada sebuah prakarya, itu harganya mungkin bisa 10.000 kalau dijual, bisa 20.000, bisa 50.000, atau mungkin bisa lebih. Jadi belum pasti ya. Karena prakarya memiliki pengertian keterampilan, hastakarya, kerajinan tangan, atau keterampilan tangan, nah bahan yang digunakan tersedia secara umum di pasaran, sehingga tinggal merangkai atau memanfaatkan limbah dan bahan bekas. Nah, itu barusan harga dan bahan dalam prakarya. Prakarya mempunyai peranan penting dalam pengembangan kreativitas dan mengembangkan menjadi sebuah inovasi baru. Arti pengolahan prakarya ialah membuat atau menciptakan. Pada dasarnya, prinsip kerja pengolahan prakarya ialah mengubah bahan mentah menjadi sebuah produksi hasil dengan mencampur atau memodifikasi bahan tersebut. Barusan sudah kita bahas prakarya, sekarang kita bahas kewirausahaan. Wirausaha berasal dari istilah wira serta usaha. Wira yang berarti berani, utama, mulia, atau sendiri, sedangkan usaha ialah kegiatan. Nah, jadi wirausaha itu dapat diartikan sebagai hal-hal yang menyangkut keberanian seseorang untuk melakukan kegiatan secara mandiri. Kegiatan untuk dapat menemukan sampai mewujudkan peluang menjadi usaha yang dapat menghasilkan. Itu disebut proses kewirausahaan. Kewirausahaan identik dengan istilah entrepreneurship. Kreatif serta inovatif ialah kunci utama dari kewirausahaan. Sekarang kita bahas pengertian wirausaha menurut para ahli. Kita akan bahas dua. Yang pertama, menurut Jean Baptiste Say, tahun 1803, seorang wirausaha yang sukses mesti mempunyai sifat pengambil keputusan yang bijaksana, ketekunan dan pengetahuan yang cukup tentang alam bisnis, selain kemahiran dalam aspek pengawasan dan administrasi. Nah, sekarang menurut Richard T. Ely dan H. Hess, tahun 1893, wirausaha ialah seorang yang memplanning, mengorganisasi dan mengelola keuntungan sebuah perusahaan
di samping menghadapi ketidakpastian dan risiko. Sekarang kita akan bahas sedikit materi yang akan kita bahas untuk kedepannya. Di dalam buku paket Prakarya dan Kewirausahaan kelas 12, ada 8 bab yang dibahas di sana. Bab yang pertama, wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Bab kedua, wirausaha rekayasa dan jasa profesi dan profesionalisme. Bab ketiga, wirausaha produk budidaya unggas petelur. Bab keempat, wirausaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Bab kelima, wirausaha produk kerajinan untuk pasar global. Bab keenam, wirausaha produk peralatan teknologi terapan. Bab ketujuh, wirausaha budidaya unggas pedaging. Dan yang terakhir, bab ke-8, wirausaha pengolahan makanan fungsional. Mungkin video ini dicukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.